Jumpa lagi hari ini bersama Bunda Elina dan kita akan melanjutkan cerita yang kemarin mengenai tokoh ini. Masih ingat tentang siapa? Eja, Elang Jawa. Kalau kemarin kita sudah dengarkan cara hidupnya Eja. Yang pertama, apa? Berani menghadapi badai. Sehingga anak-anak juga mau belajar berani untuk menghadapi kesulitan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Eja kemarin? Apa? Selalu sayang dan setia dengan anggota keluarga. Nah, sama seperti Eja, anak-anak Bunda juga mau sayang dengan anggota keluarga. Mau bersikap sopan, mau bersikap hormat, ya. Kalau bicara atau mau pergi harus berpamitan dengan orang tua. Setuju? Dan yang ketiga, kita kemarin belajar tentang apa? Dari Eja. Apa? Taat dan tekun dalam berlatih. Jadi, untuk Eja bisa terbang yang tinggi, dia harus berlatih berulang-ulang. Tapi sikapnya bagaimana? Tetap taat, tetap mengikuti proses latihan, walaupun tidak mudah. Nah, kemarin juga anak-anak Bunda belajar supaya mau taat dengan aturan yang ada di kelas. Ketika belajar di sekolah, anak-anak Bunda mau seperti Eja, taat pada aturan yang ada. Hari ini Bunda mau cerita lagi tentang Eja. Siapa yang mau dengar? Mau semuanya? Oke, kita mau lihat lagi Eja ya. Eja, kita panggil Ejanya. Eja, Tara. Wah, kita lihatnya apa yang dibawa Eja di kakinya. Coba anak-anak Bunda lihat. Eja bawa apa di kakinya? Eja bawa tikus. Tikus ini salah satu makanannya burung elang Jawa. Nah, Eja ini kalau cari makanan sesuai dengan kebutuhan anggota keluarganya. Dia ambil, dia cari sesuai dengan kebutuhan anggota keluarganya. Supaya apa? Supaya tidak ada makanan yang terbuang. Nah, hebat ya. Jadi, Eja ini kalau mencari makan, dicari yang sesuai dengan ukuran ataupun kebutuhan dari perut anak-anaknya dan juga perut ibunya, ibu Eja. Seperti itu loh ternyata caranya Eja mencari makanan. Lalu cara cari makanannya kita lihat. Kemarin kita sudah lihat bahwa Eja itu mampu terbang dengan hebat. Ternyata selain terbangnya hebat, dari atas matanya fokus melihat sasarannya, apa yang mau dia tangkap. Nah, kalau anak-anak lihat di balik batang pohon yang ada di tanah itu ada binatang. Binatang apa? Coba lihat baik-baik. Ada tikus yang sembunyi. Kelihatan nggak ya sama Eja? Kelihatan nggak? Kalau Eja melihatnya dengan fokus, maka dia bisa melihat. Dia bisa lihat walaupun binatangnya sembunyi, makanannya sembunyi. Ya, dia tetap bisa lihat karena apa? Karena dia fokus untuk mencapai, untuk mengambil sasarannya yaitu binatang tikus yang ada di balik batang pohon itu. Wah, Eja ternyata seperti itu caranya. Kalau dia mau mengambil sesuatu atau mau mencari makanan, maka dia melakukannya dengan mata yang fokus, tidak lirik kanan lirik kiri. Hah? Ya kan? Tidak juga kalau sudah usaha gampang menyerah, tidak. Eja adalah binatang fokus dalam mencapai atau mendapatkan tujuannya. Dan yang terakhir nih, kita mau lihat seperti apa sih hidupnya Eja. Apa yang terjadi dengan Eja? Coba lihat gambar yang pertama, yang Bunda tunjuk ini. Sayapnya, bulunya tebal sekali. Lalu kukunya
dan juga cakar yang ada di kakinya panjang sehingga mengenai telapak-telapaknya. Kalau Eja sudah besar dan berat seperti ini, bisa nggak ya dia terbang dengan hebat di ketinggian? Bisa nggak? Keberatan nggak ya? Dia bulu-bulunya itu udah tebal sekali. Betul, kalau Eja sudah berumur 40 tahun, maka bulu-bulunya itu sudah mulai sangat tebal, cakarnya sangat panjang, sehingga dia tidak bisa lagi terbang tinggi seperti biasanya. Lalu bagaimana? Apakah Eja menyerah? Apakah Eja jadinya tidak mau terbang lagi? Tidak mau cari makan lagi? Tidak, ya. Eja adalah binatang yang semangat, dia mau memperbaiki kelemahan tubuhnya. Yang pertama caranya, lihat di sini gambarnya. Ya, kita lihat gambarnya. Yang pertama, di dalam kotak itu Eja mematuk-matukkan paruhnya yang sudah sangat panjang. Ya, dia patuk paruhnya ke batang pohon sampai patah supaya bisa tumbuh paruh yang baru, sehingga paruhnya tidak lagi terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia nggak bisa makan. Nah, dia tahan sakit, dia patuk-patuk sampai paruhnya lepas dan tumbuh yang baru. Kalau paruhnya sudah mulai tumbuh yang baru, dipakai paruhnya untuk mencabuti bulu yang ada di badannya. Yang tadi sudah buat badannya berat, yang tebal, dicabuti satu persatu. Dicabuti satu persatu bulunya, sehingga tumbuhlah bulu yang baru, yang ringan, yang bisa membuat Eja terbang tinggi. Tadi dia sudah patuk-patukkan paruhnya yang panjang. Dia sudah cabut bulu-bulunya yang tebal. Apalagi yang dia lakukan? Gambar yang ketiga ini, Eja juga mencabut kukunya yang sudah terlalu panjang. Ya, cabut kukunya yang panjang supaya tumbuh kuku baru dan bisa mencari makanan dengan baik. Nah, kalau anak-anak seperti apa? Anak-anak bisa juga seperti Eja, tapi tidak dengan cara mematahkan paruh, karena anak-anak tidak punya. Dengan cara menjaga kesehatan, dengan cara merawat tubuh. Kalau sakit, minum obat, ya. Kelemahan tubuhnya harus diatasi supaya dia bisa sehat dan kuat kembali. Wah, hebat ya Eja. Apa yang kita pelajari dari Eja hari ini? Ingat ya tadi ya, yang kalau kemarin sudah kita pelajari 3 hal tentang Eja, hari ini yang keempat. Eja itu binatang yang makan sesuai dengan kebutuhan. Ya, dia tidak membuang-buang makanan, dia ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kelima, Eja itu fokus dalam mencapai tujuannya. Ya, kalau dia sudah punya, aku mau ini, aku mau ambil makanan ini, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh, fokus pada tujuannya, sehingga dia bisa mencapai sasaran. Dan yang keenam, Eja binatang yang mau memperbaiki kelemahan tubuhnya. Tidak menyerah begitu saja, tapi berusaha. Ya, usahanya tadi apa? Usahanya dengan mematahkan paruh. Usahanya dengan mencabut bulu yang tebal. Usahanya dengan cara mencabut kuku-kuku yang terlalu panjang. Sehingga tubuhnya tidak lagi lemah, melainkan kuat dan bisa kembali terbang yang tinggi. Ya, itu cara Eja untuk mengatasi kelemahan tubuhnya. Lalu kalau untuk anak-anak Bunda, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana kalau untuk anak-anak Bunda, apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya nih yang pertama, kita lihat anak-anak Bunda bisa mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Ya,
Jadi kalau ada makanan di meja makan, diambil secukupnya sesuai kebutuhan anak. Walaupun terlihat sangat enak, tapi diambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti kekenyangan makanannya terbuang. Sayang sekali, tidak boleh membuang makanan. Jadi kita mengambil makanan secukupnya saja. Boleh tidak kita mengambil makanannya orang lain? Seperti di contoh di gambar nih, temannya juga punya makanan di samping. Boleh tidak kita ambil? Tidak ya, kita tidak boleh mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Kita mengambil apa yang menjadi miliknya kita saja, ya. Setuju anak-anak Bunda? Setuju. Berikutnya contohnya apa lagi yang bisa dilakukan? Fokus saat mengerjakan sesuatu. Ini anak muda kalau lagi bermain pasti seperti ini ya. Fokus, tidak mudah menyerah. Pokoknya aku mau buat rumah, dicoba pelan-pelan, disusun satu-satu, ya. Fokus sampai rumahnya bisa berdiri. Setuju? Oke, apalagi contohnya yang bisa dilakukan anak-anak muda? Nah, kita lihat di sini. Dia mau memperbaiki kesalahan. Apa sih kesalahan anak ini, Bunda? Tahu nggak anak-anak Bunda kesalahannya apa? Jadi ceritanya di gambar ini ada seorang anak yang dia tidak sengaja naik sepeda terkena ke seekor anak ayam. Tidak sengaja, tidak bermaksud menyenggol anak ayam itu. Nah, dia tidak lari, tapi dia mengambil anak ayam itu lalu dibawa ke rumah sakit. Tujuannya apa? Supaya anak ayam tersebut diberi obat. Baik sekali ya. Jadi kalau melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Seperti anak ini, ya. Dia tahu tidak sengaja melakukan kesalahan menyenggol anak ayam, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Dia bawa anak ayamnya ke puskesmas supaya bisa diobati. Wah, anak-anak Bunda, kalau tidak sengaja melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab, segera diperbaiki. Misalnya, tidak sengaja menjatuhkan bukunya teman ketika berjalan. Minta maaf, kemudian segera diambil bukunya dan diberikan kembali. Atau tidak sengaja menyenggol minuman sehingga tertumpah. Segera minta maaf, lalu mengambil tisu dan dibersihkan. Seperti itu caranya bertanggung jawab ketika tidak sengaja melakukan kesalahan. Anak-anak muda siap seperti itu? Mudah mendengar. Anak-anak muda siap seperti itu? Siap, Bunda? Hebat. Nah, kita mau ingat lagi ya, lagu yang kemarin kita nyanyikan. Masih ingat? Lagu apa rasanya jadi seekor elang sambil bergerak? Setuju? Kita dengarkan lagi ya, anak-anak ikuti dari rumah. Mohon maaf, kita ulang ya lagunya ya. Apa rasanya jadi seekor elang, punya sayap kuat untuk terbang yang tinggi, berlatih untuk terbang dengan cara mandiri. Oh elang, kau hebat sekali. Apa rasanya jadi seekor elang, punya mata tajam, fokus pada tujuan, menghadapi
Nah, itu dia gerak dan lagu apa rasanya jadi seekor elang. Nah, anak bunda di rumah bisa berlatih juga, ya, berlatih bersama ayah, bersama bunda untuk gerak dan lagu tadi supaya badannya sehat, ya, supaya hafal cerita tentang anak elang yang kita beri nama elang Jawa. Nah, anak-anak bunda, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, bunda mau ingatkan akan ada lagi nih aktivitas atau kegiatan bersama dengan orang tua. Apa kegiatannya? Nah, anak-anak bunda bisa melihat gambar di sini. Kira-kira anak-anak pilih gambar yang mana ya? Gambar yang semuanya bisa melihat ke stadion, ke lapangan, atau yang tidak? Atau gambar yang pertama atau yang kedua? Nanti di rumah boleh anak-anak bunda melakukan kegiatan mengamati gambar ini bersama dengan ayah, ibu, ataupun dengan anggota keluarga yang lain, dengan kakak juga boleh. Setuju anak-anak bunda? Bisa? Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Besok kita masih ada lagi cerita dengan karakter, dengan binatang yang baru. Kalau hari ini kita belajar tentang eja, elang Jawa, besok bunda mau mengenalkan binatang yang baru. Siapa yang mau dengar? Oke, semua mau dengar? Semuanya siap-siap ya. Hadir lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.